Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Prinsip Dasar dan Metode Berpikir dalam Filsafat Dakwah. Perkenalkan, anggota kami, saya sendiri yang bernama Nanda Konita Susabila, ada Farhat Akila dan Siti Sobaria. Materi pertama yaitu A. Prinsip dasar. Prinsip dasar dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Pengetahuan manusia berawal dari rasa ingin tahu yang ada dalam diri manusia maupun yang ada di lingkungan sekitarnya. Berpikir dalam filsafat tentunya adalah berpikir yang realistis atau berpikir nalar, bukan berpikir yang autistik. Dalam berpikir nalar, akan ada aturan-aturan atau pola berpikir tertentu sehingga hasil berpikirnya mengandung unsur kebenaran dan ketepatan. Prinsip dasar dan metode berpikir dalam filsafat dakwah yang dari Al-Quran menjadi petunjuk dalam mencapai kebenaran atau al-haq. Dengan langkah ini diharapkan dapat terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam berpikir melalui kaidah-kaidah metodologis dalam menggunakan akal. Dasar dan metode pemikiran filosofis dakwah Islam dibangun di atas konsep tauhidullah. Dari konsep ini dibangun epistemologi, aksiologi, keilmuan dakwah dengan mengacu pada hukum-hukum berpikir dari ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ada beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman berpikir Islam agar menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu pertama, membebaskan pemikiran dari belenggu taklid dan menggunakan kebebasan berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan. Yang kedua, melakukan meditasi dan pencarian bukti atau data ilmiah empiris. Yang ketiga, melakukan analisis, pertimbangan, dan induksi. Yang keempat, membuat keputusan ilmiah yang didasarkan atas argumen dan bukti ilmiah. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang metode berpikir dalam filsafat. Dalam filsafat ada beberapa metode-metode berpikir yang harus diikuti oleh orang yang ingin melakukan kegiatan berpikir. Yaitu yang pertama ada at-taharrur min quyudil urf wa takhallus an aglalit taklid, yaitu upaya membebaskan pemikiran dari belenggu taklid serta menggunakan kebebasan berpikir yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan. Jadi langkah ini bisa disebut juga dengan metode ilmiah praktis, yang mana dalam bahasa Arabnya minhaj ilm al-amali, yaitu membebaskan pemikiran dari belenggu taklid. Dan kedua ada at-ta'ammul wal musyahadah, yaitu langkah meditasi atau perenungan dan pencapaian bukti dari data ilmiah empirik, yaitu langkah dalam merenungkan dan juga mencari pencapaian bukti atau data ilmiah berdasarkan empirik ya. Jadi langkah ini berarti tidak menerima pendapat yang tidak dibarengi pembuktian yang diterima oleh logika. Jadi pendapat ini harus disertai dengan adanya pembuktian yang bisa diterima oleh logika. Dan kemudian ada al-bahs wal muwajanah wal istiqra, yaitu langkah analisis, mempertimbangkan dan induksi. Langkah ini merupakan kegiatan penalaran dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penalaran untuk menemukan kebenaran filosofis dari data-data empirik yang ditemukan. Jadi metode ini adalah menganalisis, mempertimbangkan yang berpedoman pada prinsip-prinsip penalaran untuk menemukan kebenaran filosofis dari data-data empirik yang telah ditemukan tadi.
Kemudian ada al-hukm mabni ala dalil wal burhan, yaitu langkah-langkah membuat keputusan yang didasarkan atas argumen dan juga bukti ilmiah. Langkah ini menolak pemikiran yang berdasar pada perasaan dan hawa nafsu. Karena pada kenyataannya metode ini membutuhkan pengkajian yang bersifat umum, yang terkadang berkaitan erat dengan hukum alam dan sunatullah. Jadi pesan ini dapat diterima ketika ada argumen yang didasari dengan bukti ilmiah itu tadi. Dan langkah ini menolak pemikiran yang hanya berdasar pada perasaan dan hawa nafsu. Karena tadi itu kenyataannya akan membutuhkan pengajian yang bersifat umum. Kemudian ada Al-Quran memberikan ketuntunan agar dalam kegiatan ilmiah digunakan 3 potensi instrumen untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara terpadu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang metode berpikir kefilsafatan. Metode berpikir dalam kefilsafatan itu dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara yang pertama itu spekulatif dan kontemplatif. Nah, yang kedua itu ada pendekatan normatif. Yang ketiga itu ada analisa konsep. Yang keempat itu ada pendekatan histori. Yang kelima itu adalah pendekatan dengan prinsip. Nah, yang terakhir itu adalah pendekatan secara ilmiah, ya. Pendekatan spekulatif dan kontemplatif itu mungkin dapat dikatakan itu metode berpikir yang utama, ya, di mana metode secara spekulatif dan kontemplatif itu menggunakan bertafakur, ya, bertafakur. Tafakur itu berpikir, ya, berpikir secara mendalam, ya, dengan nalar kita, ya, tapi harus dalam keadaan hati dan pikiran pun juga tenang, gitu. Nah, cara berpikir yang kedua itu ada pendekatan normatif, ya, dimana kita harus berpikir itu bersandar dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada, gitu, ya, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan analisa konsep, ya, dimana di sini pendekatan analisa konsep itu difokuskan kepada tatanan bahasa, gitu, ya. Tatanan bahasa yang digunakan untuk merancang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan, maksud dan tujuan apa yang sedang kita jalani itu kita perlu rancang, ya, perlu analisa, tapi dengan konsep tatanan bahasa yang baik, gitu, ya. Sesuai syariah mungkin. Tatanan bahasa itu ya harus secara konsep filosofis Islam. Di antaranya itu ya seperti iman, ihsan, ya, amal soleh dan takwa, gitu. Nah, selanjutnya ada pendekatan histori, di mana kita harus berpikir menggunakan asas kita harus mungkin kalau sekarang itu kepo, ya. Histori itu saya katakan mungkin pendekatan kepo. Kenapa? Karena dimana kita berpikir itu juga harus menggunakan pikiran kita, ya, rasional kita, ya, untuk mengetahui asas awal mula histori sejarah, ya, munculnya sesuatu itu, gitu, ya. Mungkin bisa diartikan ada sebab pasti ada akibat, gitu, ya. Yang kelima itu ada pendekatan prinsip, ya, pendekatan dengan prinsip, di mana sebuah metode yang harus memiliki prinsip, ya, yang disandingkan dengan cara berpikir itu rasional, empiris dan eksperimental. Nah, yang terakhir itu berpikir melalui pendekatan ilmiah, ya, di mana kita harus berpikir itu sesuai dengan asas dasar pikiran kita yang berpedoman kepada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu yang berfokus pada rasional, ya, rasional, akal atau nalar, ya. Kalau dalil nakli itu ya pedomannya itu kita hadis dan ayat suci Al-Quran, gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita dapat menyimpulkan
bahwa prinsip dasar dan metode berpikir dalam filsafat dakwah itu tujuannya pasti mencapai suatu kebenaran yang meyakinkan atau hak ya. Tapi kita juga perlu disandingkan antara berpikir secara akli dan nakli gitu. Karena metode berpikir dengan akal itu penting ya. Dengan akal itu penting, bahkan sangat penting ya. Karena Al-Quran memerintahkan manusia tidak hanya untuk berpikir, tetapi juga memberikan pedoman dan langkah metodologis serta teknis-teknis. Ya, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.